Dulu Lanting itu sangat luas dan menjadi tempat tinggal keluarga besarku. Sepeninggal ayahku atau kakeknya Yeni, Lanting itu tak terawat dan hanya tersisa sebagian. Untunglah aku tak perlu terlalu khawatir. Ternyata keluargaku bisa menerima Yeni dengan baik. Yeni sangat patuh padaku. Maklum, akulah paman yang paling dekat dengannya. Istriku pun nampak sayang pada keponakanku ini. Syukurlah Tuhan. Lambat laun yang kutakuti pun terjadi juga. Perilaku Yeni semakin liar dan tak terkendali. Seringkali ia buang air sembarangan di dalam rumah. Dan istriku pun lambat laun lelah terus-menerus membersihkan rumah yang kotor akibat ulah Yeni. Pak, Bapak, Yeni nih, Pak. Aduh, berantakan kotor rumah gimana sih nih Yeni? Kecil sembarangan ini, tiba-tiba berantakan gimana sih, Pak? Ibu sabar aja, karena Yeni udah kau ada orang tuanya. Ayo masuk. Wah, pusing itu sih. Di suatu malam, akhirnya kesabaranku dan keluargaku pun habis. Pak, tuh ada apa ribut-ribut di luar? Pak, tenang. Yeni, udah. Itu berantakan sih, gimana? Aduh, ngapain sih Yeni malam-malam gini? Cukup sudah. Ini, Pak. Biar bagaimanapun, keluargaku lah yang paling utama. Aku tak ingin keutuhan keluargaku hancur gara-gara ulah Yeni. Wah, Pak, kalau sama Bapak dah. Setelah berembuk dengan keluargaku yang lain, akhirnya kami sepakat untuk menyimpan Yeni di Lanting atau rumah terapung di pinggir sungai milik keluarga kami. Dulu Lanting itu sangat luas dan menjadi tempat tinggal keluarga besarku. Sepeninggal ayahku atau kakeknya Yeni, Lanting itu tak terawat dan hanya tersisa sebagian. Di sanalah aku menyimpan Yeni. Tadinya aku hanya mengurung Yeni di Lanting supaya tidak berkeliaran kemana-mana. Aku sengaja membuat penghalang papan agar Yeni tak keluar dari Lanting. Tapi Yeni seringkali meloncati papan itu dan berenang ke sungai. Karena aku khawatir ia terseret arus, dengan terpaksa aku mengikat kakinya dengan tali plastik kecil. Aku sengaja mengikatnya tak terlalu kuat. Yeni pun tak paham bagaimana cara melepas ikatan itu. Namun seringkali tali itu lepas dengan sendirinya. Pernah suatu kali Yeni berenang sampai ke tengah sungai. Namun karena ia tak bisa kembali lagi, seorang pemancing menolongnya dan mengembalikannya ke Lanting. Hampir semua orang yang sering melewati sungai Martapura pasti tahu keberadaan Yeni. Tak jarang aku pun mendapat umpatan dari penumpang kelotokku tentang Yeni. Mereka menganggap keluarga besarku tak becus mengurus Yeni. Aku hanya bisa memendam dalam hati rasa sakit itu. Mana ada orang yang tega memasung keponakannya sendiri jika tak terpaksa. Ya memang saya juga Bang, sedih juga ya, malu juga Pak. Cuma berhubung keadaan kita kan tidak begitu mampu juga, jadi terpaksa ya terserah aja ya, sudah pasrah aja Pak ya. Mudah-mudahan bisa jaga-jaga diri aja kan. Biarlah orang berkata apapun yang mereka inginkan tentang keluargaku.
Mereka tidak tahu kami sudah berusaha semampu kami merawat Yeni. Seperti yang dilakukan Leni pagi ini. Sehari 2 kali ia menyambangi kakak kandungnya. Tak sekedar mengantar nasi dan lauk pauk, ia pun mengantar kasih untuk kakak satu-satunya ini.